Halo Bu, saya sudah sampai di perusahaan. Semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir. Saya akan bekerja keras untuk mencari uang untuk menghidupi ibu dan ayah. Nona, bisa tambahin aku di WeChat, cucuku itu tanpa Begita. Kamu sudah tua banget, ngapain kamu minta WeChat aku? Bukan untukku, aku minta untuk cucuku. Pak, aku akan tambahin. Aku akan tambahin. Wanita muda ini benar-benar baik. Aku suka dia. Wanita muda, kamu tidak takut aku penipu. Belakangan ini, nggak bisa sembarangan percaya orang. Pak, Bapak tidak terlihat seperti orang jahat. Lagi pula, menurutku di dunia ini masih lebih banyak orang baik. Wanita muda, kamu tidak hanya cantik, tapi juga baik hati. Ayo, kita saling tambah kontak WeChat. Ini, aku yang pindai kamu. Oke. Kamu ngapain? Kembalikan HP-ku. Ini siapa? Siapapun boleh masuk ke Guangda. Daripada fokus antar makanan, kamu ngapain di sini? Aku resmi dipekerjakan. Kembalikan HP-ku. Aku tahu kamu sekarang kesal. Tapi sampai-sampai bergantung pada satpam tua. Dia sudah tua banget. Zhang Yuanyuan, kan? Kamu, cewek muda, pikiranmu begitu jahat. Berbuat begini, kamu akan menyesal. Aku akan menyuruh cucuku memecat kamu. Kamu? Jangan bercanda. Siapa cucumu? Jangan-jangan dia juga kurir pengantar ya? Bapak tua, kamu tahu aku siapa? Aku leader tim penjualan di Guangda. Kamu... Pak, kita semua adalah manusia. Kita semua makan nasi. Kerja 9-5, tidak ada yang lebih mulia secara alami. Kalau kamu begitu hebat, kenapa masih kerja juga? Berhenti ceramah. Kamu cuman kurir, selesaikan antaranya dan pergi sana. Aku sekarang anggota Guangda Group. Kenapa aku harus pergi karena kamu suruh? Dengan sikapmu yang seperti ini, emangnya kalau dipekerjakan hebat, kamu nggak akan bertahan 2 hari. Li Mengfei, kenapa kamu buat onar di kantor? Kita sudah putus. Yang aku cintai sekarang adalah Yuan Yuan. Nah ini baru seru. Baik. Kalau begitu aku doakan kalian berdua si brengsek reuni yang bahagia. Sayang, lihat, dia menghina kita. Li Mengfei, cepat minta maaf pada kami. Kalau kamu berani balas dendam, aku tak keberatan mengambil bukti dari HP ini tentang perselingkuhanmu dulu dan tunjukkan ke semua orang. Gadis ini benar-benar luar biasa. Li Mengfei, jangan keterlaluan. Yuan Yuan itu lembut dan baik hati. Dia juga pintar dalam bekerja. Sekarang lihat dirimu sendiri. Postur tubuhmu, wajahmu, status sosialmu. Bagian mana dari dirimu yang bisa menandingi Yuan Yuan? Aku hanya membuat kesalahan yang kebanyakan pria pasti akan buat. Li Mengfei, Chen Jian dan aku benar-benar saling mencintai. Cinta tidak peduli siapa yang lebih dulu. Kamu mengerti? Kalian berdua memang cocok. Seperti kura-kura dengan kacang hijau. Atau seperti kodok dengan kumbang kotoran. Kalian berdua memang pasangan yang menyebalkan. Perusahaan ini seharusnya sudah membuang sampah seperti kalian sejak lama. Ya benar sekali. Betul, ini sangat memuaskan. Masih belum pergi? Mau tamparan lagi? Kamu menang. Tunggu saja. Ayo pergi. Pak, Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kamu gadis yang pemberani. Saya acungi jempol. Tidak apa-apa. Ini semua hal sepele. Apakah kamu masih lajang, Mbak? Mau saya kenalkan dengan calon suami? Kalau kamu berani melawan, saya tidak keberatan mengeluarkan ponsel dan memperlihatkan bukti perselingkuhanmu. Ke semua orang. Siapa nama gadis ini? Namanya Li Mengfei. Dia karyawan baru di departemen penjualan. Di zaman sekarang masih ada orang yang berani membela kebenaran. Gadis ini cukup baik. Bukankah dia pantas mendapat penghargaan? Bagaimana kalau dia tahu identitas kakek? Dan hanya berpura-pura, jangan buru-buru. Kita lihat dulu. Tuan Fu, bisakah Anda berhenti mencurigai gadis itu terlalu buruk?
Lagi pula, kakek menambahkan gadis itu di WeChat, semuanya untuk mencari istri untuk Anda. Kenapa kakek begitu tergesa-gesa? Nona He akan segera kembali. Kalian berdua bertunangan. Tapi, reputasinya, baik di dalam maupun luar negeri, Anda tahu, kakek pasti tidak ingin Anda menikahinya. Aku tahu. Mbak, kamu di mana? Pak Fu, sudah setengah bulan ini kakekmu sering menjodohkanmu. Sudah banyak wanita, tapi tidak ada yang menarik bagimu. Jangan-jangan kamu masih memikirkan gadis itu? Ayah, jangan pergi. Biaya pengobatan ibu masih butuh uang. Ayah. Kalian berdua, jangan terus merongrongku. Mesyushmu. Ayah, jangan pergi. Ayah. Hei, kenapa kamu menangis sendirian di sini? Hei, ibuku bilang pria sejati tidak mudah menangis. Apa gunanya memikirkannya? 18 tahun lalu dia pindah dan sejak itu tidak ada kabarnya. Kita mungkin tidak akan bertemu dia lagi. Kakek, ada apa? Cucuku sayang, cepat turun ke bawah. Aku punya kabar baik untukmu. Kamu sebentar lagi punya istri. Nona, cucuku sebentar lagi turun. Nanti kalau kamu lihat dia, pasti kamu puas. Pak, aku bahkan belum bertemu cucumu. Bagaimana aku bisa menikah dengannya? Aku akan terlambat kerja. Aku harus pergi, Dada. Dadaku sakit sekali. Pak, Anda baik-baik saja. Ayo, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Nona, ini masalah lamaku. Aku tidak apa-apa. Tidak boleh, Pak. Kesehatan Anda penting. Kalau ditunda, bisa terlambat penanganannya. Aku benar-benar tidak apa-apa. Begitu cucuku datang, aku akan baik-baik saja. Kakek? Hei, kalau aku sudah besar nanti aku mau jadi pengantinmu ya. Kalau gitu jangan mau mundur. Janji kelingking, sumpah tidak akan berubah sampai 100 tahun. Dia agak mirip dengannya. Jangan-jangan itu dia? Kek, apa ini istri yang Kek carikan untukku? Coba Kek kasih tahu. Pernikahan ini harus dilaksanakan hari ini. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Kamu yakin mau menikah denganku? Tidak. Ya, aku tidak mau. Li Mengfei, cucu kakek sangat berbakat dan tampan. Menikah dengannya, kamu tidak akan rugi. Penghasilannya stabil, wajahnya sangat bagus, pasti kamu diuntungkan. Kek, cucu kakek dan aku baru pertama kali bertemu. Kami belum saling mengenal dengan baik. Langsung menikah kayaknya terlalu terburu-buru ya? Sejak kecil aku selalu yang menolak orang lain. Belum pernah ada yang menolakku. Jadi maksudmu aku miskin? Sudah diduga, kamu cuma cari uang. Bukan. Kita sama-sama karyawan biasa. Kalau kamu miskin, aku lebih miskin lagi. Kalau gitu maksudmu aku jelek? Bukan. Kamu sangat tampan. Li Mengfei, kamu ngomong apa sih? Jaga image sedikit dong. Kalau begitu, kayaknya aku lebih cocok dengan kriteria kamu. Bukannya kita perlu saling mengenal dulu? Biar aku perkenalkan diri dulu. Namaku Fu Yunsing. Aku seorang karyawan di grup Guangda. Kalau kamu? Namaku Li Mengfei. Umurku 21 tahun. Aku karyawan baru di grup Guangda. Oke, perkenalan selesai. Sekarang kita bisa langsung urus surat nikah. Tunggu, Kek. Sekarang kakek sudah punya cucu menantu. Kali ini, kakek harus pulang dan minum sampai puas. Langkah selanjutnya adalah mendesak mereka untuk segera memberi kakek cicit yang sehat.
Gimana bisa aku sampai di sini dengan bingung seperti ini? Senyum kalian berdua, dekat sedikit. Kenapa kamu melamun? Senyum. Di hari pertamaku kerja, aku tiba-tiba sudah jadi orang yang sudah menikah. Kalau orang tuaku tahu mereka pasti akan membunuhku. Aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Kakek, Hahaha. Cucuku akhirnya punya istri. Aku akan pergi berdoa di balai leluhur lagi, dan mudah-mudahan aku bisa segera menggendong cicitku. Nah, nak, kamu harus memperlakukan menantuku dengan baik. kakek, aku cucu kandungmu. Terus kenapa? Cucunya memang asli, tapi menantuku bahkan lebih asli lagi. Oh. Tunggu, dia belum menerima hadiahku. Ada ratusan juta di kartu ini. Kakek, kamu mau apa? Ini untuk menantuku. Apa urusanmu? Meng Fei, ini hadiah untukmu. Ini, ambillah. Kakek, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Meng Fei, bukankah kamu bahkan tidak bertanya berapa banyak uang di sini? Kalau kamu tahu, pasti akan menyesal. Kakek, kami anak muda. Kami bisa cari uang sendiri. Dengan begitu, uang yang kami belanjakan akan terasa lebih tenang. Jadi kakek, uang ini tidak bisa kuterima. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak uang di kartu ini, aku tidak peduli. Wanita ini lumayan menarik. Aku tidak akan memaksamu. Untuk sementara, aku akan simpan uang ini untukmu. Aku agak lelah, aku pulang untuk tidur lagi. Hahaha, aku pergi dulu. Baiklah, karena kakekmu sudah pergi, ayo manfaatkan momen ini, dan kita cerai saja. Kakek tidak menolak 2 kali. Tidak dapat uang dari kakek, dan dia malah minta cerai. Wanita ini benar-benar hanya mengejar uang. Katakan, berapa uang yang kamu mau? Tidak mungkin. Aku menikahimu untuk membantu menenangkan kakekmu. Kamu pikir aku seperti itu? Apa dia benar-benar tidak tahu identitasku? Kalau begitu, kita tidak usah cerai dulu. Atas dasar apa? Berdasarkan apa? Aku masih perlu menjaga citra single untuk menggoda cowok-cowok ganteng. Kamu bisa menikah denganku, cowok ganteng ini sudah cukup bagus loh. Pokoknya kita tidak akan bercerai hari ini. Terus kapan kita bercerai? Kalau aku ada waktu, aku sibuk banget. Kasih HP-mu, Untuk apa? passwordnya. Pernah lihat pasangan suami istri yang tidak bertukar kontak? Sikapmu bagaimana sih? Halo, ada apa? Meng Fei, kenapa belum sampai? Ini kan hari pertamamu kerja. Nanti kamu terlambat. Aduh, jangan. Ini meja kerjamu. Masa percobaan 3 bulan. Semangat. Oke, terima kasih. Capek banget. Lihat tuh kamu larinya. Minum dulu. Cuan, kamu baik banget. Aku udah minum dari itu. Apa? Bercanda aja. Jangan khawatir. Setengah botol air ini buat tanaman. Cuan, nggak lucu candaanmu. Wah, banyak banget cowok ganteng di perusahaan kita. Nggak heran banyak cewek pengen kerja di sini. Ini benar-benar pesta visual. Kamu nggak tahu kan? CEO kita ganteng banget. Aku aja cowok ngalah. Ada fotonya nggak? Aku mau lihat. CEO kita super misterius. Informasinya aja udah sedikit. Apalagi foto. Namanya siapa? Aku cari online. Hey, masih di sini cari cowok ganteng? Hari pertama kerja langsung telat. Cepat pergi jelasin ke Direktur Liu. Direktur kita itu temperamennya buruk banget. Aduh, aku sampai lupa hal penting ini.
Meng Fei, CEO itu bukan orang yang bisa kita impikan, karyawan biasa kayak kita. Mendingan kamu turunkan saja ekspektasimu. Pak Zhang, jangan khawatir, pasti aku pecat dia. Ngapain basa-basi antara kita berdua? Aku anggap Yuan seperti anakku sendiri. Nggak akan aku biarkan siapapun nindas dia. Oke? Meng Fei, sini duduklah, jangan malu-malu. Meng Fei, gimana kamu bisa masuk perusahaan ini? Aku cuma lihat lowongan kerja di online, lalu datang interview dan langsung diterima. Jadi, apa kamu punya kenalan di perusahaan ini, kerabat atau teman? Ada, Siapa? Sichuan. Kami berdua interview di hari yang sama. Sekarang kami sudah jadi teman baik. Kamu bikin aku kaget, aku kira kamu punya koneksi. Biar aku kasih tahu, Meng Fei, hari ini kamu datang kerja telat 2 jam. Kamu pikir perusahaan ini milik keluarga kamu? Pak, maafkan saya. Izinkan saya jelaskan. Mau jelasin apa? Bawa barang-barangmu dan keluar. Aku sudah tanda tangan kontrak percobaan dan dilindungi hukum. Kenapa aku harus keluar cuma karena omongan kamu? Kamu nggak terima? Memangnya nggak terima bisa ngapain? Yang berkuasa selalu menang. Perlu aku ajari kamu itu? Aku akan laporkan kamu ke Dinas Ketenagakerjaan. Pak Shen. Ya, silakan lanjut. Oke, aku mengerti. Kembali ke sini. Bukannya tadi nggak terima? Aku buat kamu beneran terima. Ini adalah kolaborasi dengan Dongyao International. Kalau kamu bisa selesaikan deal besar ini, kamu boleh tetap di perusahaan. Kalau nggak bisa, ya keluar. Oke, aku akan buktikan ke kamu. Nah, kamu masih terlalu polos. Kesalahan ini akan jadi tanggung jawab kamu. Deal dengan Dongyao itu bukannya sudah diselesaikan? Kesepakatan Dongyao itu belum juga ditutup. Ketua Fang hanyalah seorang pemabuk tua. Dia hanya peduli pada minumannya, bukan orangnya. Direktur penjualan kita bahkan minum sampai mengalami pendarahan lambung, tapi tetap tidak bisa menutup kesepakatan. Proyek ini sangat penting untuk transformasi perusahaan. Kita harus mengamankannya. Saya sudah meminta Departemen Penjualan menugaskan karyawan terbaik mereka untuk melanjutkan negosiasi. Seharusnya ada kemajuan hari ini. Lupakan saja. Saya tidak sepenuhnya nyaman dengan itu. Saya akan menangani proyek ini sendiri. Tapi Tuan Fu, Anda baru saja menikah hari ini. Anda yakin tidak perlu bersama istri Anda? Itu pernikahan palsu. Hanya untuk menenangkan kakek. Berhenti bicara omong kosong. Atur sesegera mungkin. Saya perlu menemui Ketua Fang malam ini. Baiklah. Saya tahu Anda adalah CEO Grup Guangda, tapi Anda tidak bisa melanggar aturan saya. Minum 10 gelas anggur ini, dan kemudian kita akan bicara tentang kerjasama. Tuan Fu, kondisi perut Anda belum sembuh. Anda tidak bisa minum seperti ini. Tidak apa-apa. Selama kontrak ini bisa ditandatangani, ini buruk. Perut saya mulai sakit lagi. Tuan Fu, Beipul onta muda dan mampu. Kapasitas minum Anda benar-benar tidak terlalu hebat. Saya tidak bermegah-megah. Di kota Lin, tidak ada yang bisa mengalahkan saya dalam minum belum lahir. Baik. Anda bisa pergi sekarang. Kenapa dia juga di sini? Dia tidak di sini untuk membahas kerjasama, kan? Dia terlihat sangat menyedihkan. Kita semua hanya pekerja. Mari kita bantu dia. Tuan Fu, Anda tidak bisa minum lagi. Saya akan minum untuk Anda.
Ketua Fang, saya terlambat hari ini. Saya akan minum botol ini sebagai hukuman. Ketua Fang, setelah hukuman, saya akan bersulang untuk Anda dengan botol ini. Mengagumkan, mengagumkan. Nah, aku kurang minum hari ini. Haha. Aku sangat menyukaimu. Aku tidak punya anak perempuan. Kenapa kamu tidak jadi anak perempuanku? Baiklah. Gaya minummu yang berani. Persis seperti aku. Haha. Nah, Bapak Fang, kapan kita menandatangani kontrak kita? Tanda tangani. Kamu sudah mengatakannya. Tentu saja. Bagus. Mobilnya sudah datang. Kemampuan minum yang hebat. Jadi, ya. Benar, ini suamimu. Kamu urus sendiri dia. Aku ada hal lain yang harus dilakukan. Aku pergi sekarang. Bapak Fu, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Haha. Tunggu. Bagaimana dengan dia? Sangat nyaman. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kamu adalah istriku. Bagaimana istriku bisa secantik ini? Hei, aku ingin kekasihku. Tanda lahir kupu-kupu. Kamu benar-benar kekasihku. Kamu benar-benar sayangku. Hah? Kamu ternyata Sayang, sudah kuduga. Makin ganteng, makin gak bisa diandalkan. Kita kan sudah menikah. Masa masih mikirin cewek lain? Mobilnya. Pasangan muda itu romantis banget ya. Nggak bisa dipisahkan. Dipisahkan. Apa yang sudah kulakukan ini? Ngomong-ngom aja udah nikah, sekarang malah harus jagain dia. sayang. Fu Yunsing, rumahmu tuh di mana sih? Aku harus antar kamu pulang. Rumahku itu $200 per munta. Udahlah. Pak, antar kami ke hotel terdekat. Oke. Jangan pergi. Jangan pergi. Harus kuakui, wajahmu ini memang ada pesonanya. Cantiknya. Cantiknya. Bajingan, ngomong apa sih? Masih mikirin sayangmu itu? Aku susah-susah nggotong kamu balik ke sini. Aduh, maboknya mulai datang. Ini di mana? Tuan Shen. Tuan Shen.
Fu Yunsing pergi. Kamu ngapain di sini? Kamu masih berani nanya? Kalau bukan aku yang membawa kamu pulang tadi malam, kamu pasti tidur di jalanan. Kemarin, kamu Apa? Pergi sana. kenapa kepala saya sakit banget? Apa yang terjadi tadi malam? Aku pasti pingsan karena minum. Tunggu. Fu Yunsing, tadi malam kita nggak terjadi apa-apa kan? Aku kebanyakan minum. Aku nggak ingat. Memangnya kamu mau terjadi apa? Aku nggak ngerti maksud kamu. Lupakan saja. Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab padamu. Maksud kamu apa? Bertanggung jawab atas apa? Aku kasih tahu, tadi malam, kami tidak melakukan apa-apa. Kalau kamu berani menyebarkan rumor di luar, aku pastikan aku robek mulutmu. Oke, aku janji. Aku tak akan bicara sepatah kata pun. Ngomong-ngomong, kamu juga di sini untuk membahas kemitraan kan? Jadi, kalau kesepakatan ini tidak berhasil, apa yang akan kamu lakukan? Kalau gagal, aku mungkin kehilangan pekerjaanku. Obat yang biasa diminum kakekku, aku tak akan mampu membayar tagihan medisnya. Itu mengerikan. Meskipun keluargaku tidak kaya, syukurlah, orang tuaku masih hidup dan sehat. Lalu kontrak ini, aku akan memberikannya padamu. Meskipun ini satu-satunya kesempatanku untuk bertahan di Guangda Group, aku pikir kamu lebih membutuhkannya. Kamu benar-benar memberikannya padaku? Tentu saja. Ini cuma pekerjaan. Kalau aku kehilangan ini, aku bisa cari yang lain. Bahkan jika aku bertahan kali ini, manajer yang bertanggung jawab pada akhirnya akan merasa aku menyebalkan dan memecatku juga. Kamu baru di sini 1 hari, dan mereka sudah ingin memecatmu? Singkatnya, kamu mau atau tidak? Ya, aku cuma bercanda. Itu tidak seserius itu. Aku tidak berhasil menutup kesepakatan ini. Kamu saja yang menandatanganinya. Kamu membuatku takut. Kamu berani menipuku. Aku akan berurusan denganmu nanti. Pecat orang yang bertanggung jawab di departemen penjualan. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya menyalahgunakan kekuasaannya. Li Mengfei, kamu ada di mana-mana, muncul di hotel untuk menjebak aku dan Yuan Yuan. Li Mengfei, Chen Jian dan aku sedang berkencan sekarang. Tolong jangan terus mengganggu kami, oke? Pengirimanmu hampir terlambat. Kak, pesananmu? Mengfei, Chen Jian, kamu ngapain di sini? Bukannya kamu lagi cari kerja? Mengfei bukan aku. Nanti aku jelasin. Chen Jian, jangan anggap aku bodoh. Siapa sebenarnya orang di dalam itu? Aku. Oh iya, kamu nggak tahu kan? Aku dan Chen Jian sudah setengah tahun bersama. Sering juga kami ke sini. Li Mengfei, jangan salahin aku juga. Yuan Yuan itu tim leader di Guangda. Kamu sendiri yang nggak ada. Nggak ada semangat, nggak ada prestasi apa-apa, gak?
Jadi jangan salahin aku karena aku punya ambisi. Chen Jian, kamu rendah sekali. Aku sempat pacaran sama orang sepertimu. Beraninya kamu mukul si manisku? Diam. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu berani ngomong satu kata lagi, aku pukul kamu juga. Li Mengfei, kamu tunggu saja. Aku nggak akan membiarkanmu. Yuan, jangan khawatir. Aku akan selalu mencintaimu. Kalian berdua, kalian itu seperti katak di bawah tempurung. Jago sekali membanggakan diri sendiri. Kalian berdua, pasangan bajingan, tetaplah bersama selamanya, oke? Jangan sampai beredar di pasaran dan merugikan orang. Li Mengfei, kamu tunggu saja. Guangda Group bukan tempat yang cocok buatmu. Oke, masalahnya cuma kecil-kecil kok. Nggak apa-apa. Ketua Fang, tanda tangannya ini nggak ada masalah. Oke, ngerti. Saya tutup teleponnya dulu ya, dadah. Xiaomeng, aku dengar Supervisor Liu ngasih kamu tugas yang susah banget. Gimana, beres? Ketua Fang dari Dongyao International. Iya. Aku dengar Zhang Yuan, kepala tim 2, udah ditolak berkali-kali. Dia hampir aja sampai nyungsep, tapi kontraknya tetap belum ditandatangani. Kamu tahu apa? Ketua Fang yang mana? Dia itu bapak angkat saya. Kami malah minum-minum kemarin malam. Lihat, kontraknya udah saya tanda tangani. Coba saya lihat. Wah, masih belum pasti juga tuh. Masih aja sok jago. Ketua Fang itu aja nggak kenal sama kalian. Masa mau bicara kerjasama? Konyol banget sih. Meng Fei, ini baru hari pertama kamu di perusahaan. Langsung bisa dapetin project, nggak masuk akal banget. Proyek sebesar itu, kamu nggak bohong kan? Itu bukan kebiasaan yang baik. Li Mengfei, aku dulu pernah dekat sama kamu, tapi nggak nyangka kamu kayak gini. Kalau soal karakter, kamu harusnya lebih kayak Yuan, jujur dan penurut. Kalau kami, ngomong apapun juga percuma. Siapa suruh dia sok-sokan kayak gitu? Pokoknya, supervisor bilang, kalau dia nggak bisa menyelesaikan kontrak ini, hari ini dia harus angkat koper dan pergi. Siapa bilang aku gagal? Lagi pula, aku dari tim 1. Kamu kan ketua tim 2. Hak apa kamu suruh-suruh aku? Kayak anjing ributin urusan kucing. Urus aja urusanmu sendiri. Kamu cuman ambil folder sembarangan buat nakalin kita. Siapa yang percaya? Aduh, jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Jujur aja dan kembali mengantar makanan. Selama jam kerja, kamu nggak kerja dengan benar, malah bikin keributan di sini. Manajer, tepat sekali Anda datang. Li Mengfei bilang, dia udah tanda kontrak dengan Chairman Fang dari Dongyao International. Sekarang, dia mau serahkan kontraknya ke Anda. Anak ini cukup hebat. Baik, biar saya lihat kontraknya. Boleh. Wah, benar-benar ada tanda tangan Chairman Fang. Luar Bin. Lihat nilai kontraknya 100 juta. Gimana? Gimana mungkin? Ini hari pertamanya kerja. Gimana dia bisa dapat proyek sebesar ini? Meng Fei, kakakmu Cuan dukung kamu. Ini keren banget. Ini proyek besar yang marketing kita aja nggak bisa dapatkan. Zhang Yuan Ben, kamu ketua tim 2 kan? Bukannya kamu juga hampir nyembah-nyembah minta Chairman Fang tanda kontrak? Jadi jangan cemburu buta. Nggak mungkin. Dia pasti nggak punya kemampuan kayak gitu. Hei Yuan, dia beneran dapat komisi 1 juta? Wah, itu harta karun. Li Mengfei, saya sudah lihat tulisan chairman. Kontrakmu ini palsu. Palsu, ini benar-benar palsu. Ini palsu. Ini... Pasti ada yang salah. Bapak Fang dan saya barusan tanda tangan tadi pagi. Dan saya langsung melihat beliau tanda tangan. Tidak, saya akan telepon beliau sekarang untuk klarifikasi. Kamu yang berbuat salah tapi tidak mau mengakui.
Kamu pembohong kronis, Guangda Group. Tidak butuh karyawan seperti kamu. Kamu dipecat. Kemas barangmu dan pergi. Yang saya lakukan, saya akui. Tapi yang tidak saya lakukan, kenapa saya harus mengakui? Dan Anda belum menyelidiki dengan benar. Apa hak Anda mengusir saya? Ya bos, Meng Fei mustahil melakukan hal seperti itu. Kamu cuma karyawan rendahan. Berani-beraninya mengajari saya, kamu bisa pergi bersamanya. Asai. Anda memang ingin saya pergi, ya? Baiklah, saya pergi. Dan masalah ini tidak ada hubungannya dengan Sichuan. Li Mengfei. Sesuai dengan namanya, Mengfei cuma bisa melamun seharian. Menyedihkan, memalukan sekali. Sangat memalukan. Perusahaan mana yang berani mempekerjakan dia sekarang? Si pembohong itu? Yuan, ke ruangan saya. Yang lain kembali bekerja. Aduh, kerja biasa saja susah. Susah sekali. Meng Fei, saya percaya kamu. Jangan dengarkan Liu Shengli, si tua bangka itu. Dia cuma omong kosong. Menurut saya, dia cuma ingin mengemping komisimu. Makanya dia berbohong seenaknya. Makasih ya Sichuan udah percaya sama aku, tapi kita kan belum lama saling kenal. Kenapa kamu bisa yakin banget kalau aku nggak bohong? Xiaomeng, kamu inget nggak wawancara pertama kita dulu? Aku waktu itu nggak sengaja ngilangin CV aku. Kamu yang waktu itu hubungi aku. Jadi, orang baik kayak kamu, aku percaya kamu nggak mungkin membuat-buat sesuatu. Sayang banget. Dunia ini jalaninnya pakai koneksi dan jasa. Tapi aku aja nggak kenal satupun eksekutif di grup Guangda. Jadi kalau berurusan sama mereka, aku yang nggak berdaya. Hah? Laku banget ya sama cowok-cowok. Cowok tadi juga ganteng. Oh, tapi tetap nggak selevel kamu, Presiden Fu. Asisten Shen, hey, kamu lagi banyak waktu luang ya akhir-akhir ini? Mau aku kirim ke Afrika buat pelatihan? Maaf, Presiden Fu. Yuan, aku kasih kamu kasus Li Mengfei cuma karena hormat sama ayahmu. Di depan CEO nanti kamu harus tampil baik, jangan sampai membuatku malu. Paman Liu, kamu kan udah kayak keluarga buat aku. Kalau aku nanti sukses, aku nggak akan lupa bimbingan paman. Yuan, mulut kecilmu ini tetap aja manis banget. CEO lagi perhatian banget sama proyek kolaborasi dengan Dongyao Internasional. Nanti waktu dia datang jangan grogi, laporannya yang bagus aja. Oke. Wah, Presiden Fu sebelumnya sangat misterius. Kupikir dia pria yang kelebihan berat badan. Tapi ternyata, dia pria yang sangat tampan. Kalau saja aku bisa ikut suksesnya Presiden Fu, itu akan sempurna. Presiden Fu, kedua orang ini adalah karyawan dari Departemen Penjualan kami. Mereka ada hal penting untuk dilaporkan kepada Anda. Silakan. Presiden Fu, aku berencana memberikan ini kontrak Dongyao Internasional kepada Kepala Departemen Penjualan. Tapi Kepala Penjualan mengundurkan diri pagi ini. Jadi aku tidak punya pilihan selain melewati rantai komando dan membawanya langsung kepada Anda. Pecat siapapun yang bertanggung jawab atas penjualan. Biarkan mereka juga merasakan rasa menyalahgunakan wewenang. Bagus. Jenis hadiah apa yang kamu inginkan? Aku percaya pada memberi penghargaan untuk kerja baik dan menghukum yang buruk. Aku ingin bergabung dengan kantor CEO. Selama aku bisa mendekati Presiden Fu, aku tidak percaya aku tidak akan berhasil mendapatkan Presiden Fu. Tidak masalah. Tapi aku hanya ingin memastikan sesuatu. Apakah kamu yakin kontrak ini dinegosiasikan oleh kamu?
Tidak, aku nggak yakin. Cuan, aku nggak percaya. Di Guangda Group nggak ada satupun yang akan membela kita. Dengar, Meng. Cuan ada di pihakmu. Hei, gimana kalau kita temui CEO-nya dan minta dia membenarkan semuanya? Tapi dia CEO. Kita bahkan belum pernah ketemu. Kamu pikir seorang CEO akan repot dengan masalah kecil kita? Aku dengar pagi tadi, direktur penjualan baru saja dipecat karena menyalahgunakan wewenangnya. Sepertinya CEO kita orangnya cukup masuk akal. Baiklah kalau begitu, kita akan dapat keadilan. Apakah kamu yakin kontrak ini dinegosiasikan oleh kamu? Konsekuensi berbohong padaku. Sebaiknya kamu pikirkan itu. Masalah ini hanya diketahui olehku dan Liu Shengli. Si tua itu. CEO Fu tidak akan pernah tahu yang sebenarnya. CEO Fu. Kontrak ini pasti ditandatangani olehku. Supervisor Liu bisa jadi saksiku. Oh, ya, benar. Mudah saja omong. Ada bukti lain? Terserah. Aku bakal nekat. Aku bersumpah. Kontrak ini ditandatangani olehku. Sumpah yang agak lemah itu. Bagaimana kalau kamu berbohong? Kalau kontrak ini bukan aku yang tanda tangani, aku bakal ditabrak mobil saat keluar, jatuh dari gedung dan mati. Dan di blacklist dari industri ini selamanya. Tapi mana mungkin itu terjadi? Kalau enggak, dunia ini sudah penuh orang baik. Cewek ini kejam sekali. Dia akan sukses di masa depan. Baik, kalau begitu, aku akan memastikan kamu mendapat balasan yang layak. Dan akan kulakukan di depan seluruh departemen penjualan, supaya mereka semua bisa belajar 1-2 hal darimu. Ketua Fang punya aturan kalau mau bahas kemitraan, kamu harus minum 10 gelas dulu, baru setelah itu kamu bisa ikut rapat. Zhang Yuanyuan, silakan duluan. Presiden, Anda masih tidak percaya saya? Tidak, saya percaya Anda. Tapi Guangda Group selalu menghargai hasil di atas segalanya. Karena kamu ingin langsung ke kantor eksekutif, kamu harus membuktikan diri dulu ke semua orang. Jadi, mereka akan menerimamu tanpa pertanyaan. Persis seperti yang dikatakan Presiden, staf kantor eksekutif mulai dari 3 juta setahun. Ini kesempatan terbaikmu untuk naik cepat. Kamu harus benar-benar merebutnya. Waktu itu, saya cuma minum 3 gelas dan saya muntah. Tapi kalau itu bisa membawa saya ke kantor eksekutif, saya akan lakukan apapun. Saya akan mengejarnya bagaimanapun caranya. Sudah berakhir semuanya. Apa yang saya pikirkan membuat janji-janji itu, saya pasti ikut jatuh bersamanya. Menyedihkan. 3 gelas dan dia muntah. Dan dia pikir dia bisa bernegosiasi dengan Ketua Fang? Saya masih bisa minum. Kesepakatan Dongyao International bukannya itu ditutup oleh Li Mengfei? Dari desa mencuri pujiannya, ya ampun itu menjijikan. Kamu? Diam kalian semua. Halo Bapak Fu, saya Li Mengfei dari tim penjualan 1. Ups, maksud saya? Meng, santai aja. Bapak Fu nggak bakal makan kamu. Tenang aja, Mel. Tidak, saya masih takut. Oh, pertunjukannya mulai. Bapak Fu kita yang tercinta sedang mengoyak Zhang Yuanyuan di marketing sekarang. Ayo cepat, nanti kita ketinggalan bagian bagusnya. Dengar ya, saya sudah menutup banyak deal. Memberi banyak keuntungan untuk perusahaan. Berkeringat darah. Kamu nggak tahu. Hari ini, cuma lagi nggak enak badan aja. Biasanya saya bisa minum banyak. Deal Dongyao saya dapat setelah minum sampai muntah darah. Bohong besar. Deal Dongyao jelas-jelas diamankan oleh Li Mengfei. Asisten Shen, beritahu seluruh industri. Zhang Yuanyuan harus masuk daftar hitam segera. Janjimu sudah jatuh tempo. Tidak Bapak Fu, biar saya jelaskan. Zhang Yuanyuan, beraninya kau mengklaim kerja orang lain, padahal saya sangat menghargaimu. Paman Liu, kenapa pukul saya? Aduh. Saya muak dengan orang sepertimu. Keluar dari sini, sekarang. Bapak tua, kau yang suruh saya ambil kreditnya. Sekarang kau coba lempar semua kesalahan ke saya. Kau tidak tahu malu.
Zhang Yuanyuan, kalau kamu berani bicara sembarangan lagi, aku akan menyobek mulutmu. Ah, Presiden, jangan percaya kata-katanya. Aku sudah bekerja di perusahaan ini bertahun-tahun. Aku selalu bekerja dengan rajin. Anda sendiri sudah melihatnya. Rajin apa? Proyek Dongyao Internasional yang begitu penting Anda berikan kepada pegawai yang baru mulai bekerja kemarin. Bukannya Anda sedang menjebak orang baru itu? Aku hanya ingin memberi kesempatan kepada anak muda. Mengejek sekali. Anda tadi mau memecat wanita itu. Dan Anda masih bicara soal memberi dia kesempatan? Tidak tahu malu. Wah, ini parah. Presiden Fu paling benci orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Kamu sih, kalau bukan karena ayahmu, aku takkan mau urus denganmu sama sekali. Ya ampun, anjing menggigit anjing. Seru sekali. Hewan liar macam apa yang kamu rekrut untuk perusahaan ini? Asisten Shen. Pecat keduanya. Selain itu, urus semua hubungan nepotisme Zhang Yuanyuan di perusahaan juga. Baik, Presiden Fu. Sichuan, lihat wajah Zhang Yuanyuan yang penuh bekas air mata itu. Pasti dia dimarahi habis-habisan. Ini sungguh memuaskan. Kan Presiden Fu kita sangat keren. Sichuan, cepat. Aku ingin melihat seperti apa presiden kita sebenarnya. Dan aku perlu berterima kasih padanya secara langsung. Bentuk tubuh ini terlihat sangat familiar. Betul. Wah, jangan. Kalau Pak Fu lihat ini, Bu Fu sedang bergandengan dengan pria lain. Dia pasti bakal cemburu banget. Kita nggak boleh biarkan dia lihat. Ada apa? Pak Fu, Bos Liu nyari Bapak. Urgen banget, benar-benar urgen. Kalau urgen, langsung bilang aja. Presiden sedang menangani suatu urusan saat ini. Bapak belum bisa mendatangi beliau dulu. Jadi, teman masa kecil atau cinta baru, mana yang harus dia pilih? Susah banget pilihannya. Pak Fu, gimana hubungan Bapak sama Bu Fu? Apa kalian berdua tadi malam? Kamu seharian ini udah deh, jangan ikut campur urusan orang, oke? Pak Fu, Bapak sama Bu Fu kan sudah menikah. Gimana kalau adik kecil itu tiba-tiba muncul sekarang? Bisa kacau balau nanti. Kami cuma menikah di atas kertas. Cepat atau lambat kami akan bercerai. Jangan Pak Fu, bagaimana kalau Bapak nggak pernah ketemu adik kecil itu lagi? Bapak akan jomblo seumur hidup. Kalau kamu terus-terusan ngomong enggak karuan, aku bakal kirim kamu ke luar negeri, sumpah. Kamu kira aku nggak akan buang kamu ke Afrika? Jangan, aku salah. Kamu begitu peduli sama Limang Fei. Jangan-jangan kamu suka sama dia. Kalau memang aku suka, boleh aku coba. Silakan. Aku peduli apa? Jadi, Pak Fu, mari kita bicara soal bisnis yang sebenarnya. Komisi Limeng Fei tetap dibayar seperti biasa. Kali ini dia bisa tutup deal yang begitu besar. Dia pantas dapat penghargaan. Terserah kamu. Dia kan baru masuk perusahaan. Direktur penjualan jelas nggak mungkin. Nanti orang-orang bakal ngomong, kalau gitu, naikkan jadi pemimpin tim. Oke. Akan segera aku urus. Hey. Kalau gitu, aku beneran akan coba deh. Jangan nanti nyesal. Keluar. Kenapa aku jadi kesal banget? Sayang, dengar-dengar kamu dapat promosi. Aku langsung datang setelah selesai urus klien. Hebat banget. Hei, ada apa? Kamu kan dapat promosi, kenapa malah nangis? Suamimu ajak kamu makan malam untuk rayakan. Promosi? Kerjanya sendiri aja udah terancam. Dia karena mengambil alih kerjaan Limang Fei. Pak Fu langsung pecat dia di tempat. Dan dia masuk daftar hitam di seluruh industri. Yuanyuan, apa yang mereka bilang? Apa yang mereka bilang itu benar? Kalian teman-teman yang hanya mau enak-enakan saja. Aku sangat mampu. Dimanapun aku pergi, aku bisa membuat nama untuk diriku sendiri. Ketika waktu itu tiba, Guangda akan menyesal memecatku. Sayang, pergi kemasi barang-barangmu. Ayo kita tinggalkan tempat ini bersama-sama. Perusahaan buruk ini tidak layak untuk tetap di sini. Sebenarnya, aku masih punya proyek yang harus diselesaikan. Aku belum bisa pergi. Chen Jian, kamu brengsek. Sudah lupa bagaimana kamu bisa masuk Guangda awalnya? Sekarang kamu berani membangkang aku? Mengapa dia mau mendengarkanmu? Mengapa kamu pikir dia bersamamu? Bajingan Chen Jian itu hanya mencoba untuk naik tangga sosial.
Sekarang kamu tidak punya kekuasaan atau pengaruh, dia jelas tidak akan mendengarkanmu. Itu hanya hukum rimba. Li Mengfei, jangan terlalu sombong. Lambat laun kamu akan berakhir seperti aku. Xiao Fei tidak akan pernah berakhir seperti itu. Dia tidak akan pernah menjebak seseorang atau mengatur mereka. Meng Fei, kamu luar biasa. Kamu tahu, kali ini, kamu tidak hanya menyelesaikan masalah mendesak perusahaan, kamu juga mendapatkan kesepakatan besar, dan mendapatkan komisi $100.000. Sorry, Bu. Luar biasa. Itu impianku menjadi kenyataan. Bapak Fu berkata dia mempromosikan Meng Fei untuk menjadi pemimpin tim penjualan untuk tim 2 kita. Aku percaya dengan Meng Fei memimpin tim 2, segala hal akan semakin baik. Selamat Meng Fei. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Meng Fei adalah pemimpin baru tim kita. Selamat ya. Aku harap kita bisa bekerja sama dengan giat dan membuat tim 2 semakin baik. Nanti kalau komisi aku cair, aku traktir semua. Kalian harus datang ya. Keren. Makasih Meng Fei. Kalian semua terlalu plan-plan. Cuma nurutin siapa yang lagi di atas. Sooner or later, aku akan ambil kembali semua yang seharusnya jadi milikku. Tunggu saja. Meng Fei, kamu nggak cuma cantik, tapi juga sangat hebat. Siapa yang nikah sama kamu pasti sangat beruntung. Ya bener, Meng Fei kamu masih single nggak sih? Semuanya nggak mikirin gimana caranya kerja keras nutup deal, cuman ngobrol ngalor ngidul. Kembali kerja. Meng Fei, aku beneran sayang sama kamu. Itu Zhang Yuanyuan yang ngesih aku. Di hatiku, aku masih sayang kamu. Beraninya kamu bilang begitu? Wah, tebal sekali mukamu. Tebalnya bisa buat tembok. Meng Fei, aku sama Zhang Yuanyuan udah putus. Gimana kalau kita mulai lagi? Kayaknya tamparan yang aku kasih waktu itu nggak bikin kamu sadar ya. Mungkin harus kutampar lagi. Lagi pula, orang kayak kamu nggak boleh ada di timku, kemas barang-barangmu, dan keluar dari sini sekarang juga. Meng Fei. Minggir. Meng Fei. Kalau kamu berani ganggu Meng Fei lagi, awas gua hajar lu. Xiaomeng, kamu kelihatannya sedang tidak mood ya. Promosi dan kekayaan nggak bisa menyembuhkan luka di hatimu. Cuan, jangan menggodaku. Bajingan itu, aku sampai sakit hati karena dia. Pasti lagi nggak waras nih. Jujur aja, waktu aku nemuin dia sama Zhang Yuanyuan di depan pintu kamar, aku udah nyerah aja sama dia. Bu, buat aku, dia cuma sampah. Tapi, ini maksudnya gimana? Cuman lagi senang dikit, sama sedikit semangat. Semuanya udah beres. Tapi jujur, aku sebenarnya cukup bersyukur sama Presiden Fu. Untungnya dia ngecek situasinya dengan jelas. Kalau ada kesempatan, aku harus ngucapin terima kasih langsung ke dia. Oke, udah Ada sesuatu yang mau aku tanya. Cuan, jangan terlalu formal sama aku. Ayo. Kamu tuh bisa perhatiin orang-orang di sekitarmu. Kodok berkaki 3 susah dicari, tapi cowok berkaki 2 banyak banget. Gimana pendapatmu soal aku? Cuan, kamu serius nih? Xiaomeng, aku serius. Aku benar-benar suka sama kamu. Meski sekarang cuma karyawan kecil, pasti aku akan kerja keras dan berkembang. Enggak. Gimana cara nolaknya ya? Bilang aku udah nikah? Tapi mana mungkin tiba-tiba udah nikah, nggak ada yang percaya. Cuan, aku... Sebenarnya kita bisa coba dulu. Kalau nggak cocok, kita bisa putus dengan baik-baik. Jangan khawatir, aku janji nggak bakal ngeganggu kamu. Nggak, maksudku... Jangan buru-buru jawab. Santai aja mikirnya. Aku nggak buru-buru. Halo, Ibu, ada apa? Kirimin alamat apartemen sewaanmu. Ayah sama ibu mau ke sana. Apa?
Cheng Kun, selama ini anak kita benar-benar sudah banyak mengalami kesulitan. Katanya anak perempuan harus dibesarkan dengan nyaman. Tapi kamu mengirim anak kita ke desa bertahun-tahun lamanya. Aku juga tidak ingin. Tentu saja aku peduli pada anak kita. Tapi lihat, anak perempuan Pak Chen baru saja ditipu ratusan ribu dolar oleh seorang preman. Dan anaknya Pak Meng yang tua setiap malam berpesta di klub malam. Kamu tahu, kalau anak kita jadi seperti mereka, itu lebih dari sekadar menyedihkan. Itu akan jadi masalah besar. Tapi anak kita sangat pengertian. Dia tidak pernah membuat kita khawatir sedikit pun selama ini. Waktu dia di universitas, dia dapat beasiswa setiap tahun. Tidakkah kamu pikir kita seharusnya memberitahu dia yang sebenarnya tentang keluarga kita? Katakan padanya. Tidak, belum waktunya. Anak kita baru mulai bekerja, baru masuk ke masyarakat. Dia harus merasakan dulu bagaimana dunia yang sebenarnya. Lagi pula, dia belum punya pacar, kan? Apa hubungannya? Kali ini tidak ada yang menghalangiku. Itu sangat berhubungan. Kalau identitas asli anak kita terbongkar, bagaimana kalau pria yang dia temui hanya mengincar uangnya? Lalu bagaimana? Uangnya bukan masalah besar. Bagaimana kalau seseorang menyakitinya? Apa yang akan kita lakukan nanti? Oh, baiklah. Baiklah kalau begitu. Kita ikuti kata-katamu untuk sementara. Tunggu sampai dia menikah, baru kita beritahu dia siapa kita sebenarnya. Pak, Bu, kita akan segera sampai di apartemen Nona Muda. Xiaomong, ada apa? Pak, sepertinya ada orang yang mencoba menipu gitu. Benar-benar. Akhir-akhir ini, kamu melihat macam-macam orang. Xiaomeng, pergi urus itu. Baik. Mereka mirip sekali dengan orang tuaku. Pasti mataku yang bermain-main. Aduh, tidak. Itu anak kita. Hai. Nona, kamu sebagai bonek stambim sememaider. Aku baik-baik saja. Halo, tengah pali. Ayah, Ibu, apa yang terjadi? Sayang, kamu terluka? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nah, sayang, sini temui Pak Li. Meng Fei, paman Li Mo, sangat banyak membantu keluarga kita. Dan dia adalah pengusaha terkemuka di Linjiang, seorang pengusaha besar. Halo, Pak Li. Pak Li, apakah semua bodyguard ini milik Bapak? Mereka keren banget. Baiklah kalau begitu. Sekarang sudah aman, kalian bisa pulang semua. Pulang. Pak Li, terima kasih telah memberi kami tumpangan pulang. Kami akan masuk sekarang. Selamat tinggal, Paman Li. Ayah, Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Ayahmu dan aku bekerja sebagai pembersih untuk Pak Li. Dia kebetulan juga akan ke arah sini, jadi dia memberi kami tumpangan. Jadi Pak Li ini cukup baik ya? Benar, di kota ini masih banyak orang baik. Sayang, kamu sudah bangun. Ini, sup ayam ini. Minum selagi hangat. Enak. Wanginya enak sekali. Ibu, senangnya Ibu ada di sini bersamaku. Aku sangat senang. Sayang, kamu bekerja keras di luar sana. Setiap hari, makan makanan seperti ini. Itu tidak baik untukmu. Ini, sayang, ambil ini. Beli baju bagus. Dan makanan enak. Ibu, aku sudah dewasa sekarang. Aku bisa cari uang sendiri. Lagi pula, Ibu dan Ayah sudah semakin tua dan masih bekerja. Tidak mudah bagi kalian. Aku tidak bisa terima uang ini. Dasar anak bandel. Kenapa kamu keras kepala sekali? Terima saja. Baiklah. Sayang, pria yang terakhir itu. Apa yang terjadi?
Si brengsek itu, aku sudah putus dengannya lama sekali. Jadi sekarang kamu tidak punya pacar? Sebenarnya aku punya rahasia. Aku mau cerita setelah kamu menikah. Sepertinya, aku harus menunggu lebih lama lagi. Rahasia apa? Aku lupa memberitahu ibu dan ayah. Sebenarnya, aku sudah menikah. Apa? Apa? Kamu sudah menikah? Apa? Tidak. Kapan kamu menikah? Sayang, hal sepenting ini kenapa tidak bilang ke orang tua? Ya, ayah yang baik. Ibu, rahasia itu bisa cerita sekarang? Tunggu. Kamu harus bawa suamimu ke sini dulu, biar kami ketemu dia. Masa menikah tanpa kasih tahu orang tua? Gak apa-apa. Tapi pernikahan kami palsu. Mau gak dia ketemu orang tuaku? Tapi, aku penasaran banget sama rahasia itu. Departemen penjualan sudah mengeluarkan penugasan untuk Li Mengfei. Aku tahu. Pesan tiket ke Selandia Baru untukku. Aku perlu perjalanan dinas. Ya, aku juga akan siap-siap dan ikut kamu. Gak usah. Kamu tetap di perusahaan dan kerja keras. Baiklah, kamu cuma mikir bersenang-senang sendiri. Kenapa nggak ajak istri? Aku pesankan suite mewah untuk pasangan untuk bulan madu. Kamu mikir apa sih? Kami menikah tanpa alasan yang jelas. Hubunganku dengannya sekarang sulit dijelaskan. Halo. Fu Yunsing? Li Mengfei. Jangan-jangan. Dia tahu aku membantunya? Bisa bantu aku? Orang tuaku dengar aku sudah menikah dan mau ketemu kamu. Ketemu orang tua. Aku tahu, kamu tidak perlu melakukan ini, tapi... Kamu tahu aku tidak punya kewajiban apapun. Lalu kenapa kamu menghubungiku dan datang ke sini? Itu karena orang tuaku tahu sebuah rahasia. Mereka bilang mereka hanya akan memberitahuku kalau aku bertemu denganmu. Apa aku sekretarismu? Apa kamu pikir aku selalu siap melayanimu? Sikap yang seperti apa itu? Aku membantumu dengan pernikahan ini. Dan kamu memperlakukanku seperti ini. Kalau kamu tidak mau, lupakan saja. Hei, tidak apa-apa. Kirim saja alamatnya ke WeChat ini nanti, oke? Apa aku terlalu lunak padamu belakangan ini? Tidakkah kamu menyadarinya? Di matanya, aku hanya alat untuk berurusan dengan orang tuanya. Tapi dia memang istrimu, bagaimanapun juga. Kalau cuma soal jadi alat, maka siapapun bisa melakukannya. Mending aku pergi saja. Tidak perlu merepotkanmu, Tuan Fu. Jangan berani-beraninya pergi. Tuan Fu, aku bisa melihatnya. Kamu punya perasaan padanya. Jadi kenapa tidak hadapi perasaanmu yang sebenarnya? Perasaan sebenarnya? Aku bahkan tidak mengenalnya. Bagaimana aku bisa menyukainya? Kamu kesal, Tuan Fu. Kamu memang peduli. Dan yang membuatmu kesal, yang kamu pedulikan adalah karena dia tidak memperlakukanmu seperti suaminya. Begitukah? Kalau begitu, aku akan pergi. Jangan pesan tiketku ke Selandia Baru. Aku akan pergi dalam beberapa hari. Keras kepala seperti keledai. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Tapi, Tuan Fu punya perasaan pada gadis itu. Dan sekarang ada istrinya. Ini agak rumit. Pak Fu, bagaimana menurut Anda soal setelan ini? Gimana? Terlalu mewah. Kita cari yang lebih sederhana saja. Tapi pas Anda pakai ini, Anda terlihat sangat tampan. Bawakan beberapa potong lagi. Baik Pak Fu, lihat Anda begitu perhatian. Pastinya acara makan malam hari ini sangat penting ya? Cukup penting. Dia mungkin tidak akan datang. Mungkin dia tidak punya kewajiban untuk membantuku. Dia sangat tampan. Kamu benar-benar datang. Aku selalu menepati janji. Kamu pikir aku tidak akan datang? Tidak. Agar persiapan tepat, jadi aku sedikit terlambat. Kamu terlihat cukup tampan. Ayo, pergi.
Hei Chen, kamu tahu masakan apa yang Fei Fei suka makan? Gimana aku bisa tahu dia suka makan apa? Lupakan saja, aku coba tebak saja. Itu babi cincang saus bawang. Baiklah, itu saja yang kubuat. Nanti kubuat babi cincang saus bawang. Mama, aku bantu Mama. Mama, Papa, kami pulang. Chen Jian, kamu lagi ngapain di sini? Meng Fei, ini siapa? Mama, Ini Fei Fei, apa yang terjadi? Kok bisa punya 2 pacar? Jelaskan ini. Mama, Papa, dia mantan pacarku. Chen Jian, dasar bajingan. Sesuai banget sama namamu. Berani-beraninya kamu muncul di depanku. Dasar tidak tahu malu. Wajahmu tebalnya bisa buat tambal tembok. Kamu siapa? Kenapa kamu coba menghancurkan hubunganku dengan Fei Fei? siapa aku tidak penting. Yang penting adalah kami sudah menikah. Aku suami sah Fei Fei. Apa? Kalian benar-benar menikah? Tentu saja. Suamiku sangat baik. 1000 kali lebih baik darimu. 10.000 kali lebih baik. Ketika aku ketemu orang yang baik, ya sudah pasti kunikahi. Terus kenapa? Masa kamu harap aku nungguin kamu? Kamu pantas nggak sih? Lupakan saja, Fei Fei. Hari ini kamu kurang rasional. Aku akan datang menjengukmu lain kali. Oh, ini semua salahku. Begitu masuk, dia langsung memanggilku ibu. Jadi aku langsung berasumsi, Sekarang ini, banyak sekali orang aneh di luar sana. Ini pertama kalinya aku melihat hal seperti ini. Ada orang yang datang sendiri mau jadi menantu. Pasti ada yang tidak beres di kepalanya. Ibu, ayah, sebenarnya ini semua salahku. Aku tidak berkunjung lebih dulu. Jadi wajar saja mereka salah paham. Tapi Fei Fei, bukankah kamu sudah menunjukkan surat nikah kita kepada ibu dan ayah? Benar, aku juga bertanggung jawab atas hal ini. Ini salahku. Lihatlah menantu kita ini hebat sekali. Tidak hanya tampan, tapi juga sangat perhatian dalam segala hal. Fei Fei, kamu pelupa sekali. Kamu harus memperbaiki kebiasaan itu. Kamu harus belajar darinya. Lebih hati-hati sedikit. Anak-anak sudah dewasa semua. Dia sudah menikah. Sekarang sudah ada yang menjaganya. Jadi, kamu harus sedikit mengurangi kekhawatiranmu. Kamu dengar itu? Ibu bilang mulai sekarang aku yang mengurusmu. Kenapa kamu cuma berdiri saja? Ayo cepat siapkan makan malam. Xiaofu, ini cuma masakan rumahan sederhana. Jangan sungkan, karena tidak ada yang istimewa. Ini hadiah yang aku siapkan untuk ibu dan ayah. Semoga kalian menyukainya. Wah, tidak usah repot-repot seperti itu. Ngapain bawa-bawa hadiah? Iya. Kalung permata ini harganya mulai dari ratusan juta rupiah. Jam tangannya mulai dari harga 300 juta rupiah. Menantu kita ini, dia sangat dermawan. Yang penting, dia juga tampan dan sangat bisa diandalkan. Kamu senang dengannya? Hahaha, tentu saja aku sangat senang. Ini untuk menantuku. Kalau mau, ambil sendiri ya. Terima kasih, Ibu. Baiklah, sekarang kamu sudah punya menantu yang baik, lupa sama anak perempuan yang baik ini. Sayang dulu, ayah tidak pernah mengizinkanmu minum karena kamu masih muda. Sekarang kamu sudah menikah, ibu dan ayah jadi lega. Kami tidak punya harapan lain. Kami hanya berharap kalian berdua selamat dan bahagia. Fu, kalau suatu saat Fei Fei berbuat salah, di kemudian hari, tolong bersabarlah menghadapinya. Ayo. Ini nak, biar ayah yang ambilkan makanan untukmu. Sejak keluarga saya mengalami kejadian itu, sulit rasanya merasakan kehangatan seperti ini lagi. Suasana keluarga yang nyaman ini. Perasaan ini sebenarnya sangat menyenangkan. Haha, makanlah yang banyak.
makin kupandang, makin mirip dia dengan gadis kecil itu. Tapi, mungkinkah benar-benar kebetulan seperti itu? Kamu sedang apa? Kamu sudah kenyang dan makan enak. Bagaimana menurutmu? Kamu lagi ngapain? Sakit tahu. Ngomong-ngomong, hadiah yang kamu beli untuk orang tuaku pasti mahal ya? Berapa harganya? Aku yang bayar. Menurutmu aku peduli sama uang? Kok kamu marah banget sih? Lagi pula, aku yang nawarin bayar. Kok kamu malah nggak senang? Hei, aneh banget. Jengkun nak, kalung giok, pusaka keluarga kita. Sekarang akan diwariskan. Coba lihat. Dia mirip banget sama pria itu ya. Maksudmu, pria yang benci banget sama keluarga kita, Fujian? Kamu bisa lihat dia suka sama Fei Fei? Sorot matanya tidak berbohong. Tapi kalau dia benar-benar anak Fujian, sayang sekali. Ini memang takdir yang sial. Benar-benar takdir yang sial. Kamu bisa lihat dia suka sama Fei Fei. Sorot matanya tidak berbohong. Tapi kalau dia benar-benar anak Fujian, sayang sekali. Masa orang tuaku kenal sama bajingan kayak gitu? Cucuku yang baik. Pasangan pengantin baru lainnya semua ceria dan bahagia. Kenapa kamu tidak? Kek, Soal Li Mengfei, ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku ya? Anak Shen itu punya koneksi yang sangat luas. Bukannya kamu minta dia menyelidiki untukmu? Kami sudah menyelidikinya. Tapi ada sesuatu yang rasanya tidak beres. Li Mengfei tumbuh besar di desa. Orang tuanya bekerja di kota pesisir. Tapi saat kami cari tahu persisnya mereka di mana, kami mentok. Aku pernah ketemu orang tuanya. Mereka berpakaian sangat sederhana, tapi tingkah laku dan sopan santun mereka tidak seperti petani. Ah ya, bicara soal itu nanti saja. Ceritakan gimana kabarnya tinggal dengan istrimu beberapa hari terakhir ini. Lumayan saja. Karena kita sudah punya surat nikah, mau gimana lagi? Kita jalani saja dulu. Bukan aku sih, terutama dia. Dia masih percaya kalau pernikahan kita ini cuma pura-pura. Dia selalu mengancam mau cerai. Cerai? Kamu benar-benar mau melepaskannya? Kenapa tidak? Lagi pula tidak ada dasar emosional. Kalau aku tidak khawatir membuatmu kesal, aku sudah menceraikannya besok. Kalau gitu cerai saja besok. Aku tidak akan memaksamu. Well, aku ada urusan di perusahaan besok. Ah, kamu ini keras kepala sekali. Kamu jelas punya perasaan pada cewek itu, Meng Fei. Orang lain saja bisa melihatnya. Maksudmu aku suka dia? Itu kamu sendiri yang harus cari tahu. Aku tahu sifatmu. Kalau kamu tidak punya perasaan padanya, berapapun aku memaksamu, kamu tidak akan setuju. Masa iya kamu bisa pergi dan mengurus surat nikah? Maksudmu aku? Sebenarnya, pernikahanmu bukan tidak sengaja. Aku yang merencanakan dan mengatur semuanya. Sebenarnya, Meng Fei, dia... Halo? Yunsing, aku sudah kembali ke Indonesia. Janji keluarga Fu dulu masih berlaku, kan? Itu Nona dari keluarga He, kan? Setelah kamu menyelesaikan urusan dengan Nona dari keluarga He, maka aku akan memberitahumu tentang Li Mengfei. Nona, tunggu. Kamu tidak bisa masuk ke sana. Aku perlu masuk dulu dan memberitahu Presiden Fu. Kamu benar-benar tidak bisa masuk. Siapa kamu sampai berani menghentikanku? Minggir, aku akan masuk.
Maaf, Presiden Fu. Nona ini ngotot ingin masuk dan aku tidak bisa menghentikannya. Orang-orang di Guangda Group ini benar-benar aneh. Mereka membiarkan orang bodoh masuk. Dia bahkan tidak mengerti hubungan antara kamu dan aku dan berani menghentikanku. Sudah cukup, kembali bekerja. Ya, Presiden Fu. Nona He, tidakkah kamu merasa sudah melewati batas? Karyawan Guangda Groupku bukan urusanmu. Baiklah, baiklah. Aku tidak peduli dengan orang rendahan ini. Tidak sepadan dengan waktu dan tenagaku. Tapi urusan antara kita adalah hal yang harus aku perhatikan. Hentikan omong kosong dan langsung ke intinya. Jangan begitu dingin. Lagi pula, kita sudah saling kenal lebih dari 20 tahun. Bisa dibilang kita adalah teman masa kecil. Kamu menyakiti hatiku dengan bersikap seperti ini. Kamu sudah di luar negeri selama 5 tahun. Wajar saja jika kita sudah berjarak. Kita bahkan tidak berada di jalan yang sama lagi. Kamu seharusnya tahu mengapa aku kembali. Aku di sini untuk menikahimu. Pernikahan. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ayahmu difitnah dan dikirim ke penjara. Keluarga Fu bangkrut dalam semalam. Ayahku yang memberimu uang penyelamat itu. Saat itulah kami menandatangani kontrak pernikahan antara keluarga kami. Jadi kau pulang sejauh ini hanya untuk menikah denganku? Maksudku, bisa dibilang kami dulu teman masa kecil. Tidak terpisahkan sejak kami kecil, dan aku secantik bunga. Kami akan menjadi pasangan yang sempurna. Ini win-win bagimu. Tapi aku sudah menikah. Aku dan istriku punya hubungan yang sangat stabil. Aku tidak berencana untuk bercerai. Fu Yunxing, berani-beraninya kau ingkar janji, mengingkari janjimu. Nona He, bagaimana bisa kamu mengatakannya dengan wajah datar? Kau menghabiskan puluhan juta untuk belajar di luar negeri. Dan ayahmu yang penjudi tua itu menumpuk hutang 100 juta. Aku yang melunasinya semua untuknya. Dan kau menuduhku ingkar janji? Mengecewakan. Kalau begitu, lupakan saja pernikahannya. Kuharap kalian berdua hidup bahagia selamanya. Tapi kau harus ganti rugi padaku. Kudengar departemen penjualanmu membutuhkan seorang direktur. Bagaimana kalau aku yang ambil posisi itu? Itu tidak terlalu banyak, kan? Li Mengfei, dulu di kuliah, bekerja keras setiap hari untuk biaya sekolah. Mengambil berbagai pekerjaan sambilan hanya untuk bertahan hidup. Bagaimana mungkin dia menikahi Chairman Fu? Fu Yunxing. Kau lebih memilih menikahi orang kampungan daripada aku? Tunggulah. Maudio, karena kau tidak mengatakan apa-apa, kuanggap itu sebagai setuju. Jangan khawatir, aku akan bekerja dengan baik. Jika menurutmu kinerjaku tidak memenuhi syarat, pecat aku kapan saja. Halo Ketua Tim, di sana di tahun 7 điểm. Semua tidak perlu berlebihan, santai saja. Kalian kembali kerja, abaikan saya. Halo, Ketua Tim. Hei, Cuan, bukannya hari ini kamu ada rapat bisnis? Saya sengaja lembur semalam. Dan dealnya sudah jadi, agar saya bisa ketemu kamu pertama kali pagi ini. Hei, kenapa masih menjaga jarak dengan saya? Mulai sekarang, jangan panggil saya Cuan terus. Bikin saya terdengar tua banget. Kamu bisa panggil saya Xiao Chuan atau Cuan saja. Boleh yang mana saja. Cuan, ada sesuatu yang perlu saya katakan padamu. Saya tahu, mantan pacarmu kan? Tidak apa-apa, saya sudah tahu. Bukan? Ya. Halo, Direktur. Saya dari Departemen Penjualan. Tim 2, Ketua Tim Li Mengfei. Li Mengfei, kan? Saya sudah dengar orang lain membicarakanmu. Kerjasama dengan Dongyao International. Kamu yang menyelesaikan deal itu, kan? Sangat mengesankan. Bagaimana kalau kita minum malam ini? Terima kasih atas tawarannya, Direktur. Tapi, sebagai karyawan grup Guangda, ini semua bagian dari pekerjaan saya. Mau mentraktir saya minum, itu terlalu baik. Kalau hanya saya yang ingin menyampaikan terima kasih, kamu boleh menolak dan itu tidak apa-apa. Tapi saya mewakili lebih dari diri saya sendiri. Saya juga mewakili Presiden Grup Guangda. Sebagai tunangan Fu Yunxing, saya sedang belajar di luar negeri selama beberapa tahun terakhir. Tapi sekarang saya sudah kembali.
Saya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memperlihatkan kepedulian kepada karyawan grup Guangda. Presiden grup Guangda, Fu Yunsing. Dia adalah tunanganmu. Ada masalah? Hai Xiaomeng, direktur baru sangat menghargaimu. Kenapa kamu masih terlihat sangat khawatir? Presiden grup Guangda kita. Apakah namanya Fu Yunsing? Ya, presiden kita memang Fu Yunsing. Kamu belum lama di sini, jadi wajar kalau kamu tidak tahu. Tapi hey, direktur baru ini berani begitu terbuka tentang hubungannya dengan Presiden Fu. Artinya perasaan mereka sangat stabil. Siapa tahu, mungkin dalam waktu dekat kita akan dapat undangan pernikahan mereka. Nona He itu pasti punya niat buruk. Dulu saat keluargamu mengalami kesulitan, dia buru-buru pergi kuliah ke luar negeri. Sekarang grup Guangda sedang berkembang pesat, dia datang kembali. Dia pasti datang untuk memperbarui pertunangan. Tentang pertunangan itu, aku bilang padanya aku sudah menikah. Tapi dia meminta posisi direktur penjualan. Mungkinkah dia sudah tahu tentang hubunganmu dengan Li Mengfei? Mungkin tidak. Dia terlihat benar-benar terkejut. Tidak terlihat palsu. Kamu ngapain di sini? Karena kamu juga di sini, berarti itu benar. Nyonya ada di sini. Presiden Fu, saya permisi dulu. Melihat ekspresimu, kamu sudah tahu kan? Hesilian memberitahumu. Ya, makanya aku merasa semua ini sangat menggelikan. Sudah waktunya kita bercerai. Apa dia mengancammu? Aku akan bicara dengannya. Dia tidak. Dia adalah tunanganmu. Dia hanya memberitahu aku tentang kalian berdua. Pernikahan kita dari awal sudah palsu. Sekarang tunangan aslimu sudah datang. Sudah waktunya kita mengajukan perceraian. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi bukan itu yang kamu kira. Aku tidak menikahimu karena Hesilian pergi ke luar negeri untuk belajar. Mungkin kamu benar. Tapi pernikahan kita tetap palsu. Kita hanya saling memanfaatkan. Aku tidak punya hak. Aku juga tidak dalam posisi untuk menyalahkanmu. Baiklah. Karena kamu sudah sangat bertekad, kalau begitu, ayo kita bercerai. Oke. Selamat tinggal. Jadi kita akan bercerai, baiklah. Tapi kenapa aku sangat marah? Bu, hubungan Presiden Fu dengan Hesilian bukan seperti yang kamu pikir. Mereka belum pernah berhubungan sebelumnya. Presiden Fu sama sekali tidak menyukainya. Apa pentingnya itu? Terlalu besar jarak antara kita. Dia adalah presiden grup Guangda. Sementara aku hanya karyawan level rendah. Orang tuaku juga orang biasa. Ada jurang yang besar antara kita. Jurang ini bukan sesuatu yang bisa dijembatani oleh sertifikat pernikahan. Tapi ketika kamu bertemu seseorang yang kamu suka, kamu harus mengejarnya. Bagaimana kamu akan tahu kalau tidak mencoba? Selain itu, cinta tidak bisa diukur dengan hal-hal materi. Cinta? Kita bahkan belum saling mengenal lama. Bagaimana mungkin ada cinta? Bagaimanapun aku akan menceraikannya. Ini Li Mengfei.
Aku belum pernah melihat Presiden Fu begitu peduli pada wanita manapun sebelumnya. Aku bisa lihat dia benar-benar menyukaimu. Hanya saja jangan lakukan sesuatu yang akan kamu sesali. Hahaha, lihatlah menantu kita. Tidak hanya tampan, tapi dia juga sangat perhatian. Fei Fei, kamu perlu memperbaiki kelupaanmu. Cobalah untuk lebih teliti, lebih hati-hati. Oh, anak ini sudah besar. Dia sudah menikah. Seseorang akan merawatnya. Kamu seharusnya kurang khawatir. Hahaha, iya. Kamu dengar itu? Ibu bilang, mulai sekarang aku yang akan bertanggung jawab atasmu. Semuanya palsu. Pernikahan ini palsu. Jadi perasaannya juga palsu. Xiaomeng. Meng. Kenapa? Apa karena aku sering ganggu kamu akhir-akhir ini? Kamu jadi kesel ya? Cuan, bukan karena itu. Sejak Direktur He datang hari ini, aku merasa kamu lagi sedih, kelihatan melamun. Kenapa sih? Cerita sama aku. Cuan, sebenarnya aku mau bilang, aku nggak bisa jadi pacarmu. Kenapa gitu? Aku salah apa bilang? Aku bisa ubah. Kalau aku bilang aku udah suka sama Fu Yunsing. Ah, nggak bisa bilang gitu. Cuan, sebenarnya aku belum bisa move on dari mantan, hubungan yang dulu. Kamu bikin aku kaget. Aku kira kamu udah suka sama orang lain. Asal kamu nggak... Itu artinya aku masih ada kesempatan. Nggak apa-apa, aku akan nungguin kamu. Cuan, aku dengar kafe kucing baru buka di mall dekat sini. Kucing-kucing di dalamnya lucu banget. Bahkan ada kucing belang yang bisa salto. Kapan-kapan kita pergi bareng. Kamu kan paling suka anak kucing. Oke. Meng Fei pernah sakit hati karena hubungan dulu. Kalau aku lebih hati-hati dan lembut sama dia, Meng Fei pasti bakal lihat aku. Halo? Meng Fei, ini Direktur He. Aku kan bilang mau traktir kamu minum. Kamu harus datang. Direktur He, aku ada acara lain. Aku kasih tahu alamatnya. Udah. Wah, ini... Kayaknya ngindarin masalah nggak bakal selesain ini. Cepat atau lambat aku harus hadapin. Oke deh, tapi kalau ada apa-apa, kamu bisa cari aku kapan aja. Cuan bakal selalu ada di sini. Oke. Nona He, kamu aja yang bilang. Menurut kamu, jangan-jangan Li Meng Fei takut datang? Nona He, bicara soal Li Meng Fei, menurutmu apa dia terlalu takut untuk datang? Dia tidak berani tidak datang. Nona He mengundangnya minum hari ini. Kalau dia tidak muncul, dia cari masalah. Dia cuma ketua grup Red. Kamu mengundangnya minum. Dia harus siap bawa terima kasih. Dia cuma wanita bodoh dan genit. Nona He, malam ini kita akan bikin dia jera. Nona He, malam ini kamu harus benar-benar beri pelajaran padanya. Jangan sungkan-sungkan. Kalau bisa, bikin dia mengundurkan diri. Kamu berani-beraninya menyuruhku? Dengar ya, kamu lebih baik bersikap baik. Kalau tidak, aku akan urus kamu juga. Nona He, maaf saya salah bicara. Saya tidak berani menyuruh Anda. Saya akan ikuti arahan Anda. Saya cuma muak dengan si kecil itu. Masukkan ini ke minuman Li Meng Fei. Kamu parkir sepedamu di sini. Untuk apa? Pergi sana. Tempat ini bukan untuk sembarang orang. Apa hakmu mengusirku? Saya pelanggan. Saya juga pelanggan. Saya mau masuk. Hei, kamu tidak tahu tempat ini seperti apa.
1 botol anggur harganya setara gajimu setahun. Pergi sana, jangan menghalangi usaha kami. Pak Lee, anak kita diganggu lagi. Anak kita sudah menikah. Haruskah kita beritahu dia jati diri kita yang sebenarnya? Tidak, belum. Urusan dengan keluarga Fu ini. Oh, ayolah. Itu semua sudah lama sekali. Apa hubungannya dengan putri kita? Kita tidak bisa biarkan putri kita menderita. Saya tidak peduli. Saya harus beritahu dia kebenarannya hari ini. Tenanglah, tunggu sebentar lagi. Tapi, klub ini adalah bisnis keluarga kita sendiri. Beraninya mereka melarang putri kita sendiri masuk. Itu sungguh keterlaluan. Ketua, ada apa perintah Anda? Pergi ke pintu masuk untuk menyambut nona muda itu. Tapi ingat, dia tidak boleh tahu identitas aslinya. Ya, Ketua. Saya segera berangkat. Pak, saya benar-benar di sini untuk hal penting. Seseorang menunggu saya untuk minum. Saya benar-benar harus masuk. Selain itu, bisnis apa yang menghalangi pelanggan pernah baik untuk... Saya ingin membiarkan Anda masuk. Tapi saya hanya seorang karyawan. Saya harus ikuti peraturan. Maaf, Nona. Aturan bodoh macam apa ini? Mengapa nona muda ini tidak diizinkan masuk? Selamat malam, tamu terhormat. Nona muda. Saya adalah manajer umum klub ini. Anda bisa panggil saya Pak Zhao. Lihat, manajemen selalu lebih berkelas. Sekarang Nona, boleh saya tanya ke ruang pribadi, mana Anda pergi? Saya akan antar Anda ke sana. Tidak perlu, terima kasih. Tunggu sebentar. Ini kartu nama saya. Silakan hubungi saya jika butuh sesuatu. Selidiki untuk saya, cari tahu ruang pribadi mana yang baru saja dimasuki nona muda itu. Atas nama saya, kirimkan 2 botol anggur termahal Anda. Meng Fei, yuk dulu lah. Ayo. Zhang Yuan, jangan cuma berdiri di sana. Tuangkan anggurnya. Oke. Meng Fei, santai saja. Hari ini, semua yang di sini adalah teman baikku. Meng Fei, aku dengar kamu baru saja mendapatkan pesanan besar dari Dongyao International. Luar biasa. Oh, kita semua di sini untuk bersenang-senang. Kenapa bicara soal kerja? Itu merusak suasana. Dan hari ini, kalian tidak ada yang boleh menyuruh Meng Fei minum. Meng Fei adalah tamuku hari ini. Nona He tidak hanya cantik tapi juga baik hati. Memang, dengan pria itu Fu Yunsing, kalian lebih cocok. Hei Silian, aku dengar kamu pulang kali ini untuk menikah masuk keluarga Fu. Kewatika, kapan kamu akan mengizinkanku hadir di pernikahanmu dengan Fu Yunsing? Pria, kamu tahu, karier yang utama. Aku berencana untuk pertama membantu Yunsing menangani urusan perusahaan. Sedangkan pernikahan itu hanya upacara. Tidak usah buru-buru. Kamu sangat mampu dan sangat cantik. Kalian berdua jodoh yang ditakdirkan. Pasangan yang sempurna. Memang, pasangan yang serasi. Kesetaraan dalam pasangan sangat penting. Jarak ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kuseberangi. Sejak saat lahir, itu sudah ditakdirkan. Fu Yunsing dan aku tidak ditakdirkan bersama. Meng Fei, apa pekerjaan keluargamu? Tentang orang tuaku. Hei, kamu terlalu banyak bicara tahu tidak? Banyak pertanyaan ya. Ayolah Meng Fei, ayo kita minum segelas. Hei, jangan biarkan gelas tamu kita kosong. Isi gelasnya. Tentu. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa sangat pusing? Ada yang tidak beres dengan anggur ini. Fu Yunsing, kamu ngapain di sini? Kepalaku pusing. Ruang privat ini sepenuhnya untukmu.
Untuk sisanya, aku serahkan padamu. Terima kasih, Ibu He. Kami tidak akan mengecewakanmu. Tunggu saja. Yuan. Meskipun Li Mengfei, dia haruskah kita lakukan di sini? Sudah terlambat sekarang? Pria besar sepertimu kok takut? Kalau kita gagal, kamu pikir Ibu He, seseorang yang kejam, akan pernah membiarkan kita? Sekarang kita cuma perlu tetap dekat sama Ibu He. Jangan lama-lama, cepat. Lepaskan aku. Hai Silian. Li Mengfei di mana? Oh, maksudmu dia? Sekarang dia mungkin tidak mau ketemu kamu. Pacarnya ada di dalam sama dia. Dengar Yunxing. Kayaknya kamu nggak mau lihat apa yang terjadi di dalam. Silian, kalau ada apa-apa sama dia, kamu yang tanggung jawab. Yunxing, kalau cuma mau cari kesenangan, aku ngerti. Tapi dia cuma mau uang kamu aja. Kamu pikir dia beneran suka sama kamu? Jangan keterlaluan main jadi suami. Nggak lucu. Nggak lucu liatnya. Beraninya kamu sebut namanya. Kamu tahu kamu ini apa? Jangan pura-pura nggak tahu. Aku nggak akan pergi dari sini tanpa bawa dia. Minggir. Yunxing, kita kan teman. Jangan bikin suasana jelek. Diam. Siapa yang nanya? Aku nggak nanya lagi. Minggir. Yunxing, sebagai teman, biar aku kasih saran. Kamu beneran nggak mau masuk ke sana. Apa yang terjadi di dalam nggak bagus. Kamu ngapain sama dia? Cuman bantu aja kok. Dia minum kebanyakan, terus-terusan manggil pacarnya. Jadi aku anterin pacarnya ke dia. Pasti dia lagi asyik sama pacarnya sekarang. Diam. Aku percaya pada Mengfei. Fu Yunxing, aku baik-baik saja. Mengfei, jangan nakutin aku, Mengfei. Kalau ada sesuatu terjadi padanya, aku akan menghabisi kalian dan seluruh keluarga He. Kalian berdua tidak berguna. Tugas sederhana seperti ini saja kalian tidak bisa selesaikan. Sepertinya sampah. Pantasnya di tempat sampah. Nona He, kami sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi dia melawan dengan sangat keras. Chen Jian mencoba merobek bajunya. Dan lihat apa yang dia lakukan pada Chen Jian. Dia berantakan banget. Tidak ada yang bisa melawan efek obat itu. Sepertinya Li Mengfei ini memang punya kemampuan. Tapi, dibandingkan denganku, dia jauh di bawahku. Li Mengfei, aku akan pastikan kamu diusir. Tunggu, Tsai. Berani sekali kalian memperlakukan kami seperti ini. Kalian tahu siapa Nona He? Berani-beraninya kalian macam-macam dengan nona muda kami. Sepertinya kalian cari mati. Kau pasti keliru. Kita tidak saling kenal. Apa, Nona? Dasar bodoh, kau bahkan tidak tahu siapa yang kau sakiti. Sekarang, berlutut. Zhao, siapa yang kau pikir kau ini? Aku cuma menghormatimu karena kamu bisa masuk klub ini. Jangan cari gara-gara. Hentikan sekarang. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu? Hah? Keluarga Hemu hanya menggonggong tapi tidak menggigit. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi aku tahu. Aku tahu keadaan sebenarnya keluargamu. Kalau begitu, kau berhutang pada bosku 50 juta rupiah. Sekarang, bayar. Atau jangan bahkan berpikir untuk pergi. Siapa yang membawa 50 juta? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Tidak ada uang, begitu? Tidak ada uang? Kalau begitu, jangan macam-macam dengan orang yang tidak seharusnya.
Cepat, ke rumah sakit terdekat. Dia sudah diracuni obat. Tidak. Aku merasa sangat sakit. Asisten Shen, cepat. Keluar dari mobil, kalian semua. Sekarang. Asisten Shen, kamu keluar. Bapak Fu, tidak pantas. Bagaimana kalau saya carikan Bapak kamar hotel? Ada yang tidak beres dengan obat ini. Aku khawatir Meng Fei tidak akan bertahan. Keluar dari mobil. Baik. Li Meng Fei, aku tahu kamu menderita. Kami menikah secara legal di kantor catatan sipil. Sebenarnya, kita bisa... Tidak. Jangan mendekatiku. Jangan sentuh aku. Fu Yunsing. Pernikahan kita dari awal sudah palsu. Kamu adalah CEO terpandang. Sementara aku hanyalah karyawan rendah. Antara kita ada jurang pemisah. Fu Yunsing, kita akan bercerai besok. Pergi. Li Meng Fei, aku mencintaimu. Dari saat pertama aku melihatmu, aku sudah jatuh cinta padamu. Aku tidak peduli dengan kesetaraan status. Kamu yang kucintai. Kamu yang kunikahi. Hal lain tidak relevan. Kamu bilang, kamu mencintaiku. Tapi aku... Kamu masih di sini ngapain? Belum pulang? Hehehe, aku benar-benar sial. Kalian berdua di sana di suite bulan madu, sementara aku di sini kedinginan. Sebagai pengawal cinta kalian, aku udah menderita nggak karuan. Udah. Nanti kalau ada acara pernikahan, kami nggak akan minta kamu bayar angpau. Wah, itu nggak bisa. Tetap aja aku yang rugi. Begini deh, kalau kalian udah punya anak, aku mau jadi wali baptisnya. Itu keputusan besar. Harus tanya pendapat istriku dulu. Oho, ternyata Bos Fu memang suami yang penurut. Asisten Shen, dia orangnya baik banget, hatinya juga baik. Menurutku kalau anak kami nanti memilih dia sebagai wali baptis, pasti banyak yang bisa dipelajari. Nah kan, Bos, pandangan istrimu jauh lebih luas. Halo? Apa? Ada apa? Nona He, tadi malam dipukuli sampai babak belur. Sekarang dia tiduran di tempat tidur, ngamuk-ngamuk minta ketemu kamu. Bos Fu, soal Nona He, jangan-jangan kamu yang suruh orang lain mukulin dia? Waktu itu aku panik soal kondisi Meng Fei. Aku nggak sempat mikirin dia. Apalagi aku. Aku cuma karyawan kecil. Mana berani nindas Nona kayak dia. Tapi siapapun orang penting itu yang ngasih pelajaran ke Hesilian, aku mau kasih ucapan terima kasih yang tulus. Orang jahat kayak gitu memang pantas. Ini aneh banget. Kekuatan apa di luar sana yang berani ganggu Hesilian si pembawa sial itu? Bos Fu, dia mau ketemu kamu. Aku takut dia bakal cari gara-gara lagi. Penipu licik kayak dia harus diawasi dengan ketat. Ayo kita temui dia. Kalau itu rezeki, bukan malapetaka. Kalau itu malapetaka, nggak bisa dilawan. Aku ikut. Kalau Hesilian terus maksa kita cerai, kamu nggak bakal setuju kan? Sekarang, kamu adalah suamiku. Bahkan jika pisau berjatuhan dari langit, aku takkan pernah meninggalkanmu. Tangan ini akan aku genggam sampai akhir waktu. Nah, baru itu lebih baik. Aku kelaparan semalaman, tapi kalian berdua membuatku kenyang dengan sisa-sisa makanan kalian yang mesra.
Sayang, siapa ini? Astaga, bukankah ini sang Nona He? Apa yang terjadi padamu? Nona He, penampilan yang cukup unik. Jangan berani-berani menertawakan aku. Nona He, siapa yang memukulmu sampai begini? Bagus sekali, luar biasa. Li Mengfei, kamu... Direktur He cedera di waktu pribadi ini tidak termasuk cedera kerja. Grup Guangda kami tidak akan memberimu kompensasi untuk itu. Lagi pula, melihat kondisimu, kamu tidak akan pulih dalam waktu dekat. Jadi posisimu sebagai direktur pemasaran aku khawatir harus aku serahkan kepada orang lain. Fokus saja untuk cepat sembuh. Kalian para munafik. Ketika aku sudah pulih, kalian semua akan membayarnya. Dan kamu, Fu Yunsing, jangan lupa kamu masih berhutang budi padaku. Aku ingin kamu langsung kirimkan 50 juta untukku. Lalu carikan aku rumah sakit terbaik dari luar negeri. Dan carikan aku seseorang untuk merawatku 24 jam non-stop. Nona He, kau pikir uangku berbuah di pohon? Terlebih lagi, mengapa aku harus mendengarkanmu? Apakah Anda keluarga pasien? Biaya operasi tadi malam adalah 200.000. Rumah sakit kami menanggungnya sebagai bentuk kemanusiaan. Silakan bayar tagihan itu hari ini. Yang benar, Nona He. Bisa-bisanya sampai segitu saja nggak mampu. Suster, kami bukan keluarganya. Kami cuma salah masuk kamar. Kamu harusnya cari keluarganya yang asli. Tapi kami sudah hubungi keluarganya tadi malam. Kata mereka nggak punya anak perempuan seperti dia. Menyuruh kami biarkan dia membusuk. Pergi. Orang tuaku nggak akan pernah bilang gitu. Diam sedikit mati kali. Kamu yang bakal mati. Kalau lukamu nggak segera diobati, bisa infeksi dan bernanah. Seluruh tubuhmu bisa membusuk dan kamu mati. Fu Yunsing, tolong bantu tanggung biaya pengobatanku sekali ini saja. Pertama, kami bukan orang tuamu. Kedua, aku punya prinsip. Aku nggak bantu orang jahat. Belum cukup darah di tanganmu? Jangan lupa, keluargamu masih berhutang budi besar sama keluargaku. Hutang budi itu akan kubayar sama orang tuamu. Tapi untuk kamu, lupakan saja. Fu Yunsing, Li Mengfei, kalian tunggu saja. Bahkan kalau aku jadi hantu, aku nggak akan biarkan kalian lepas. Yunsing, ayo kita pergi dari sini. Kebencian di tempat ini terlalu kuat. Iya, terserah kamu sayang. Kembali. Coba kembali ke sini. Selamat siang, Tuan Fu. Liang muda. Sudah lebih dari 20 tahun kita nggak bertemu. Aku yang pergi. Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Ini tentang pernikahan anak-anak. Gena, tentang hal ini, aku juga sudah lama ingin berbicara denganmu. Kau sudah tahu. Haha. Tentu saja. Surat nikah mereka adalah sesuatu yang hampir kupaksa mereka dapatkan. Anak itu, Meng Fei, pertama kali aku melihatnya, aku mengenalinya. Sayang sekali, dia sudah besar. Tapi kedua mereka sekarang bahkan tidak saling mengenal. Tapi ada satu hal yang tidak ku mengerti. Mengapa kau setuju? Mengapa aku tidak setuju? Selama bertahun-tahun, hal-hal yang kau lakukan diam-diam untuk Guangda Group. Yunsing tidak tahu tentang itu. Tapi aku pasti tahu. Kau menginvestasikan sejumlah besar modal, tenaga kerja, dan sumber daya. Aku mungkin sudah tua, tapi aku bukan orang bodoh. Dulu, ayah Yunsing dan aku terlibat persaingan bisnis yang sengit. Kemudian, ayah Yunsing masuk penjara, yang berarti Yunsing tumbuh besar tanpa pernah merasakan kasih sayang ayah. Ketika kupikirkan sekarang, itu sungguh memalukan. Kau takut dia akan balas dendam. Jadi, sejak kecil, kau mengirim Meng Fei untuk dibesarkan di pedesaan. Pada akhirnya, Meng Fei juga tumbuh besar tanpa mengalami kasih sayang ayah. Jadi itu membuatnya seimbang. Aku telah menyiapkan 5% saham perusahaan kami, 5% saham perusahaan kami, dan sebuah villa di kota ini. Sebagai bentuk permintaan maaf. Awalnya,
Itu dengan harapan kau setuju pada pernikahan Meng Fei dan Yun Xing. Sekarang tampaknya aku berpikiran sempit. Kalau begitu, simpan saja. Itu bisa menjadi mahar Meng Fei. Itu juga baik. Ah, itu akan lebih baik. Ayah, apa yang kau lakukan di sini? Kakek, jadi kalian berdua sudah saling kenal ya? Ya, kami sudah saling kenal sejak lama sekali. Ayah, ibu bilang setelah aku menikah, dia punya rahasia untuk diceritakan kepadaku. Bukan ini kan? Kamu kenal kakeknya Yun Xing? Haha, bukan. Itu sih bukan rahasia lagi. Sampai sekarang ini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Begini, aku adalah ketua grup Haimeng. Sebenarnya keluarga kita sangat kaya. Haimeng, seberapa terkenal itu? Aku bahkan tidak pernah dengar namanya. Haimeng Group adalah perusahaan yang sangat terkenal di daerah pesisir. Nilai pasarnya saat ini sudah mencapai ratusan miliar. Jadi kalian sekaya itu? Bukan. Ayah, apa maksudmu kamu adalah seorang miliarder? Dan aku adalah putri seorang miliarder? Yun Xing, kamu percaya ini? Aku percaya. Seumur hidupku, kondisi keluarga kita, aku tahu semuanya dengan jelas. Aku bersekolah di desa. Uang saku bulananku hanya 200.000. Setelah masuk universitas, aku tetap kerja paruh waktu saat liburan. Ayah, tolong realistis. Ini terlalu sulit dipercaya. Sayang, yang kukatakan itu benar. Masa ayah bohong sama kamu? Meng Fei, aku bisa buktikan. Apa yang ayahmu katakan semuanya benar. Kakek, aku tahu maksud kalian baik. Kalian takut aku merasa tidak aman. Tapi tidak apa-apa. Lihat, aku dan Yun Xing sudah bicarakan. Walaupun sekarang aku hanya ketua tim, aku pasti akan bekerja keras untuk berdiri sejajar dengan Yun Xing. Kamu menerima $100 juta. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, juta, 10 juta, miliar. Ayah, kamu benar-benar seorang miliarder. Akunku ada batas harian. Aku akan kirimkan kamu sebanyak ini dulu. Jangan anggap ini terlalu sedikit. Apa? Hei, sayang. Ada apa? Maafkan aku. Sayang, aku seharusnya tidak berbohong padamu. Jangan menakut-nakutiku seperti itu. Aku punya kondisi jantung. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana ibumu dan aku bisa terus hidup? Hah, aku hanya mengerjaimu. Setelah bertahun-tahun kamu berbohong padaku? Oh, kamu sudah belajar cara menipu ayahmu. Kamu sudah berbohong padaku selama 20 tahun. Dan aku hanya menipumu sekali, dan kamu tidak bisa menerimanya? Gadis ini sudah cerdik sejak kecil, dan dia masih sangat kekanak-kanakan. Tapi kali ini aku di pihakmu. Terima kasih, kakek. Hahaha. Hei Meng Jie, ini Xiao Chen. Tolong bantu aku. Aku akan minum-minum denganmu besok. Zhang Yuanyuan, apa kamu gila? Zhang Yuanyuan, apa kamu gila? Aku gila. Kalian semua yang membuatku seperti ini. Aku sekarang kehilangan pekerjaan. Dan Nona He masih tidak membiarkanku pergi. Aku sudah di ujung tanduk. Kamu di ujung tanduk. Kenapa kamu datang padaku? Aku tidak bisa membantumu. Dulu, saat aku masih pemimpin tim di grup Guangda, kamu selalu menjilatku. Apa? Kamu hanya mau berbagi saat-saat bahagia? Kamu tidak mau berbagi saat-saat susah? Zhang Yuanyuan, kita sudah putus. Kalau kamu benar-benar begitu mampu, cari saja Fu Yunxing. Kenapa kamu menggangguku? Aku tidak peduli. Kamu harus membantuku. Culik Li Meng Fei untukku. Aku tidak bisa membiarkan mereka bahagia. Aku sudah terlalu memberimu muka, ya? Kamu pikir aku cenjian takut padamu? Hah? Dulu satu-satunya alasan aku menjilatmu adalah karena kamu seorang pemimpin tim. Kalau tidak, kamu pikir kamu orang penting? Siapa sangka ahli waris grup Haimeng ternyata adalah karyawan di grup Guangda. Dan dia dibesarkan miskin di pedesaan. If we could find kisah Cinderella di dunia nyata, ahli waris ini, kupikir namanya Li Meng Fei. Li Meng Fei. Li Meng Fei. Pacarku seorang miliarder.
Kamu tahu itu seorang miliarder. Aku akan mencari pacarku. Aku kaya. Hahaha. Hei, kejutan itu bikin otakmu rusak ya? Apa kamu gila? Semua, hentikan dulu apa yang kalian lakukan. Aku butuh waktu kalian sebentar. Aku ada pengumuman. Aku akan menikah. Kuharap kalian semua bisa datang ke pernikahanku. Pemimpin tim kita sangat pintar dan mampu. Siapa pria beruntungnya? Kenapa tidak kamu buka dan lihat? Ya Tuhan, itu Tuan Fu Yunsing. Pemimpin tim, Aunt luar biasa, kamu bahkan bisa menaklukkan Tuan Fu. Pemimpin tim, kamu juara dalam minum. Dan kamu juga juara dalam mendekati orang penting. Ajari aku caramu. Xiaoming. Kak Cuan, maaf. Maaf untuk apa? Aku senang kamu menemukan kebahagiaan. Aku bahagia untukmu. Hanya saja, bukan aku yang memberikannya padamu. Kak Cuan, bagiku, kamu akan selalu menjadi kakak yang baik dan peduli. Kamu membawaku dalam perjalanan bisnis. Kamu mendukungku. Xiaomeng, ketika aku mengungkapkan perasaanku padamu, apakah kamu sudah punya pacar? Tepatnya, pada waktu itu, aku sudah menikah. Jadi aku kalah sejak awal. Tapi tidak apa-apa. Aku tidak akan patah semangat. Aku percaya aku bisa menemukan kebahagiaan yang ditakdirkan untukku. Tapi, sekarang kamu benar-benar hanya adik perempuanku. Tapi jika kamu butuh apapun, kamu masih bisa datang padaku. Aku akan membantumu. Cuan, terima kasih. Undangan, kenapa kamu tidak mengizinkanku datang ke pernikahanmu? Kuharap kau bahagia. Aku sudah memilih beberapa gaun pengantin untuk Meng Fei. Bantu aku lihat, bagaimana penampilannya dengan yang ini. Yang ini terlalu sederhana. Kalau yang ini? Yang ini terlalu norak, tidak cocok untuk ibu. Ibu, aku baru saja melihat ibu naik ke atap. Iya, aku baru saja membicarakan sesuatu dengan rekan kerja. Semua sudah beres sekarang. Kemari Meng Fei. Ini beberapa gaun pengantin yang kupilihkan untukmu. Lihat mana yang paling kamu suka. Apa kamu tidak penasaran tentang apa yang kubicarakan di atap? Apapun yang kamu katakan, aku percaya padamu. Sayang, bagaimana kalau kita pulang lebih awal hari ini? Kamu wangi banget. Tidak, dokter bilang kamu akan jadi ayah. Sungguh? Tapi terakhir kali kita, jangan-jangan dari waktu di hotel itu? Hei, pelan-pelan. Aku akan jadi ayah.